بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت التعلم والتعليم لله رب العالمين. Kita sampai indal ayah 54. Qala al-imamu al-jalalu as-suyuti rahimahullahu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i, khalaqallahu turbata yaumas sabti. Yaumas sabti itu penciptaan turbah. Wa khalaqal jibala fiha yaumal ahadi. Wa khalaqash syajara fiha yaumal itsnain wa khalaqal makruha yaumal thulatha wa khalaqan nura yaumal arbi'a wa batha fiha ad-dawab yaumal khamisi wa khalaqa adama ba'dal asri yaumal jumu'ah. Jadi Sabtu, Ahad, Itsnain, Thulatha, Arbi'a, Khamis, dan Jum'ah. Ini hadis riwayat Muslim dan riwayat Nasa'i. Sittati ayamin disebutkan di dalam tafsir min ayyamid dunya ay fi qadriha. Jadi 6 hari seperti 6 harinya hari di dunia, walaupun ketika itu belum ada yang namanya hari, karena asyamsu lam tukhlaq, karena matahari belum diciptakan. Li'annahu lam yakun sama syamsun, karena di sana tidak ada matahari. Walau sya'allahu khalaqahunna fi lamhatin. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menciptakan hanya dalam sekejap. Jadi 6 hari ini hikmahnya adalah lita'limi khalqihi at-tathabbuta. Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya ketidaktergesa-gesaan. Allah mengajarkan hamba-hambanya ketidaktergesa-gesaan. Jadi agar tidak tergesa-gesa dalam segala sesuatu. Jadi salah satu pintu masuk setan ke hati manusia itu, kami pernah mendengar dari salah seorang guru kami ada 3. Yang kami ingat ada 2. Yang pertama adalah asyiba, kenyang. Yang kedua adalah al-ajalah, ketergesa-gesaan. Itu salah satu pintu masuk setan ke hati manusia. Oh ya, satu lagi saya ingat asyahwah. Jadi asyahwah, asyiba, dan al-ajalah, yaitu disebutkan dalam sebuah kitab singkat namanya Bidayatul Bidayah. Itu kitab sebelum Bidayatul Hidayah. Jadi di sini hikmahnya adalah Allah ingin mengajarkan ke hambanya at-tathabbuta, ketidaktergesa-gesaan dalam segala sesuatu. Maka pepatah Arab mengatakan al-ajalatu minas syaiton. Ketergesa-gesaan adalah dari setan. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Istawa al-'arsy huwa fil lughati sarirul malik, yakni singgasana raja itu bahasa Arabnya arsyun. Ya. Adapun istawa di sini ditafsirkan oleh Imam Jalal Suyuti istiwaan
yaliku bihi. Pensyarah Jalalain Syekh Abdurrahman bin Syekh Anwar Al-Fadfari, ya, ulama India, beliau mengatakan laqad ajadal mufassir haitsu fassara al-istiwa bi ma'nahu biduni ta'wilin wala tasbihin. Dan beliau mengatakan waqad fassara kadzalika al-Jalal al-Mahalli. Jadi baik Imam Jalal Mahalli maupun Jalal Suyuti dalam tafsirnya itu di sini istiwaan yaliku bi jalalihi, tidak mentasbihkan dan tidak juga mentakwilkan, seperti itu. Tsumma stawa 'alal arsy yughsil lailan nahara mukhaffafan wa musaddadan. Ada bacaan yughsil lailan nahara, menjadikan malam menutupi siang. Ada juga qiraah yughshi al-laila an-nahara. Maknanya apa? Yughatti kullan minhuma bil akhari. Terkadang malam datang kemudian siang pergi, terkadang siang datang kemudian malam pergi, saling berkerjaran, saling mengejar. Itu arti yughsil lailan nahara, ay yughatti kullan minhuma bil akhari. Bagaimana saling mengejarnya? Yatlubuhu ay yatlubu kullun minhuma al akhara tolaban hafifan. Yatlubuhu hafifan artinya saling mengejar dengan cepat. Hafifan dengan cepat artinya malam ke siang itu walaupun secara matematika 24 jam, tapi kita secara jujur merasakan itu sangat cepat. Ya, dulu yang sekarang mungkin kelas 1 taksil, mungkin 4 tahun yang lalu masih kelas 6 SD, ya kan? Nggak terasa. Ternyata sekarang sudah satu taksil, padahal sebelumnya masih kelas 6 SD, dan itu terasa cepat sekali, ya nggak? Kerasa nggak? Siapa tuh namanya? Sampingnya Umar, siapa namanya? Pak Syekh Wara'u ada. Pak Qasim ada. Hawari. Ayo, ya kan Hawari kan? Iya. Kemarin kayaknya masih lihat Hawari itu ke SD Al-Falah, ya kan? SDIT. Sekarang sudah membaca tafsir Jalalain. Nah, Masya Allah, ini semuanya bifadlillah. Ya, jadi inilah ya yuksil lailan nahara yatlubuhu hafitha. Malam mengejar siang, siang mengejar malam dengan cepat. Ini sebuah kenyataan fakta yang kita rasakan, yang kita yakini, yang kita akui, yang tidak bisa kita ingkari. Wasyamsa wal qamara wan nujuma bin nasbi atfan ala as-samawati. Maksudnya inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda wasyamsa wal qamara wan nujuma. Jadi ikut di ataf, ma'tuf. Tapi kalau qiraahnya marfu' maka ini mubtada, jadi bacanya wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun, seperti itu. Baik. Warraf'u mubtada'un khabaruhu musakharatin atau musakharatun, artinya musakharat itu mudallalat, terperintah, tersuruh, ya, diperbudak, dipekerjakan. Itu artinya mudallal, musakhar, menjadi pekerja, menjadi karyawan, menjadi budak. Jadi ya, samawat, ardun, samsun, komarun, nujumun, itu semuanya adalah budak-budak, pekerja-pekerja, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah makhluk Allah semuanya. Musakharatin mudallalatin bi amrihi bi qudratihi ala lahul khalqu jami'an wal amru kulluh. Amru itu artinya perintah, artinya kebijakan, artinya kehendak, artinya asya'an, at-tasarruf, at-takdir. Jadi
ayat ini termasuk min arjal ayati fil Qur'anil Karim. Ayat yang paling membuat optimis kita di Quran itu salah satunya ayat ini. Jadi ketika kita bingung, besok kira-kira setoran tahfidz saya bisa atau enggak ya, saya mampu atau enggak, kayaknya saya ini enggak pinter, kayaknya saya ini hafalannya enggak kuat, bisa enggak ya saya ngapalkan matan, memahami kitab, baca kitab kuning. Datangkan di hati kita ayat ini, ala lahul khalqu wal amru. Semua keputusan, kebijakan, penciptaan itu miliknya Allah, enggak ada yang enggak bisa. Kalau Allah berkehendak, saya bisa. Jadi ayat ala lahul khalqu wal amru itu salah satu ayat yang paling membuat kita optimis. Min arjal ayat, ayat yang paling memberikan kita pengharapan. Ya, ala lahul khalqu wal amru. Ketika kita ada problem, misalkan ibu kita sakit, ayah kita sudah wafat misalkan, kemudian ada utang yang belum terbayarkan, sementara kita disomasi misalkan 2 minggu, 3 minggu, kalau tidak akan dilaporkan ke pengadilan, hadirkan di hati kita ayat ini, ala lahul khalqu wal amru. Allah Maha Bisa, selama kita menjalankan sunnah ikhtiar, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Jadi ini termasuk min arjal ayat, ayat yang paling mendatangkan harapan dan optimisme. Ala lahul khalqu jami'an wal amru kulluhu tabaraka. Maha agung Allah, maha suci Allah, tabaraka ta'adzamallahu rabbu maliku al-alamina, segala alam semesta. Ayat yang nomor 55, ud'u rabbakum, beribadahlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, tadarruan, dengan cara tadarruan, tadallulan, merendah. Ya, maka kalau Imam Ghazali itu mengajarkan kita, kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, kita harus melakukan 6 langkah. Langkah yang pertama namanya hudurul qalbi, menghadirkan hati. Jangan masuk sholat kecuali semua yang ada di otak kita selain sholat itu kita buang semuanya. Itu namanya maqamul hudur. Maqam yang kedua beliau namakan dengan maqam at-tafahum, berusaha menghadirkan makna bacaan Quran, bacaan sholat, gerakan sholat itu kita usahakan untuk kita hadir walaupun hanya 1 kata dari bacaan. Misalkan bacaannya subhana rabbiyal a'la, kita nggak bisa menghadirkan setiap kata, sudah hadirkan Rabbi a'la, Tuhanku yang paling besar, itu cukup. Seandainya ketika baca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abatum, enggak bisa menghadirkan semua makna Al-Kafirun, hadirkan saja nama Allah. Saya hanya menyembah Allah. Itu namanya maqam apa? Tafahum. Maqam yang ketiga Imam Ghazali menamakan maqam ta'zim, menghadirkan kebesaran Allah. Ya, sehingga kita merasa takut, merasa kecil, merasa hina. Tetapi kita memiliki Tuhan yang maha mampu, maha mengijabahi, maha mengampuni, maha mengabulkan taubat, mengabulkan doa dan seterusnya. Maqam ta'zim. Maqam yang keempat, hadirkanlah maqam al-mahabbah. Mahabbah itu adalah takut yang dihasilkan karena menghormati, namanya mahabbah. Kalau takut karena macan itu buas, itu bukan mahabbah, namanya khauf. Takut begal karena dia akan bunuh, itu namanya khauf, bukan mahabbah. Tapi takut dengan Allah, takut karena kita mengaguminya, mengagungkannya, itu namanya mahabbah. Kemudian yang kelima, hadirkanlah makom yang namanya ar-roja. Semua harapan kita pusatkan di sholat, hadirkan di setiap bacaan sholat. Ya, ketika ada masalah dalam rumah misalkan, gimana mendamaikan ayah ibu saya ini, gimana ini? Saya sebagai anak ini bisa apa? Saya belum banyak pengalaman. Pas sholat ketika Allahu Akbar, masalah rumah itu yang akbar hanya Allah. Masalah rumah itu di bawah akbar, berarti asgor. Itu namanya roja. Semua pengharapan disempilkan di setiap bacaan dan gerakan sholat. Makom yang terakhir adalah makom al-haya, yang keenam.
Al-haya artinya sesempurna apapun rasa yang kita lakukan pas sholat, selalu hadirkan sholat saya belum sempurna. Mesti saya masih banyak kurangnya. Bagaimanapun berkali-kalinya kita tobat istighfar, tetap kita ini masih ada dosanya. Jangan merasa sempurna, jangan merasa diterima. Itu namanya maqamul haya. Ya, jadi ketika kita berdoa, baca Quran, sholat, hadirkan salah satu minimal dari 6 makom ini. Itu sudah bagus sekali. Karena adna maqamit tadabbur, adna maqamit tadarru, adna maqamil khusyuk terendah, tadabbur terendah, penghambaan terendah, itu adanya kita hati kita tuh hadir. Hudurul qalbi tadi. Jadi kaidah ini disebutkan Imam Ghazali di bab sholat, tetapi prakteknya di bab zikir, di bab tilawatil Quran, di bab doa, di bab muhasabah, di bab munajat, di bab taubat, di bab istighfar dan seterusnya. Itu bisa dihadirkan semuanya. Yang pertama adalah maqamul hudur, yang kedua maqamu tafahum, yang ketiga ta'zim, yang keempat mahabbah, yang kelima ar-roja, yang keenam al-haya. Ini salah satu penjabaran bahwasanya ud'u rabbakum tadarruan tadalulan. Jadi tadalul itu bisa kita lakukan dengan sempurna, awalnya itu dengan hadirnya hati. Tapi kalau pas doa cuma kita ngapalkan lafaz doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amin. Kayak gitu. Hati nggak hadir, itu untuk dinamakan tadallul itu sangat jauh sekali. Ya, tidak bisa dinamakan tadallul. Jadi ud'u rabbakum tadarruan ay tadallulan wa khufyatan ay sirron. Ya, enggak usah teriak-teriak. Karena teriak-teriak itu malah tidak sopan, hukumnya makruh. Ya, dan makruh itu dilarang. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menerima, tidak mencintai, tidak mengabulkan ibadah mu'tadin fid du'a bit tasyadduq. Apa arti at-tasyadduq? At-tasyadduq artinya bisa dikatakan memaksa-maksakan, takalluf. Ya. Kemudian bit tasyadduqi wa raf'i sauti, dengan teriak-teriak. Ya, enggak perlu seperti itu. Seperti ibadahnya Asyiah Ar-Rafidhah misalkan. Teriak-teriak sambil melukai badan dan seterusnya. Itu seperti itu namanya al-i'tida' wa takalluf wa tasyadduq fil ibadah wa doa. Itu Allah la yuhib. Yang ke-56, wala tufsidu fil ardi. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Bisyirki wal ma'asi, dengan kesyirikan dan dengan kemaksiatan. Ba'da islahiha, padahal Allah sudah memakmurkan dunia ini dengan para rasulnya. Jangan kita merusak. Dengan apa? Dengan kemusyrikan, dengan juga kemaksiatan, dengan kemungkaran. Seperti itu. Ba'da islahiha bi ba'dir rusuli wada'uhu khaufan min iqabihi wa tama'an fi rahmatih. Ketika kita beribadah, berdoa, hadirkan khauf dari iqabnya Allah dan hadirkan pengharapan dari rahmatnya Allah. Maka dikatakan al khaufu war roja janahani lil muslim kal janahaini lit ta'ir. Khauf dan roja itu dua sayap bagi seorang muslim, sebagaimana dua sayap burung. Burung itu ya, kalau cuma sayapnya satu nggak bisa terbang. Sama kita dalam hidup ini ibadah, kalau cuma takut saja kita akan putus asa, akhirnya kafir. Kalau rojak saja kita akan menjadi ibahi. Ibahi itu artinya liberal, menghalalkan semuanya. Kan Allah Rahim, maka kita akan melakukan semua kemungkaran. Jadi kalau kita hidup hanya dengan rahmat, rojak, Allah Rahim, maka kita akan menghalalkan, mencoba semua maksiat. Akhirnya jadi apa? Ibahiyun, inhilaliyun, libroliun, aklaniun. Jadi orang yang ateis, yang liberal, yang sekuler, ya seterusnya. Tapi kalau kita tidak ada rojak, hanya khauf saja, hanya takut, ya, maka kita akan putus asa, kita bisa bunuh diri.
Kita bisa memilih mati cepat, ya, minum racun tikus dan seterusnya. Karena yang dihadirkan hanya neraka. Nggak ada wajah rahim dari Allah. Itu juga tidak baik. Ya. Lebih nggak baik lagi, nggak ada khauf, nggak ada roja. Ya. Tetapi yang paling baik adalah yang harus kita hadirkan adalah ada khauf dan ada roja. Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihinnya, ketika kita dalam keadaan sehat, hadirkan khauf dan roja, tapi porsi khaufnya dilebihkan. Ya, roja ada, tapi porsi khauf dilebihkan. Karena tabiat manusia cenderung mengikuti bisikan setan dan bisikan syahwat. Maka roja terus hadir, tapi porsi khaufnya lebih. Seandainya roja itu 40%, maka khaufnya 60%. Ya, itu kalau dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sakit, sedang di rumah sakit, sedang kena corona, sedang cuci darah, sedang kena tumor, sedang diabetes, sedang sakratul maut, hadirkan rojaknya lebih besar porsinya daripada khauf. Walaupun seumur hidupnya misalkan sudah riba sekian kali, sudah molimo sekian kali, khomer sekian kali, mendem sekian kali dan seterusnya, tapi kalau di dalam keadaan sakaratul maut atau kritis, rojaknya yang dihadirkan. Jangan membayang-bayangkan maksiat selama hidupnya. Ditakutkan di fase itu, di masa itu setan mengajak ke kekufuran, putus asa akhirnya mati dalam keadaan kafir. Itu yang disebutkan Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Wada'uhu khaufan min iqabihi wa tama'an fi rahmatih. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang beriman. Al-muhsinin, al-muti'in, yang selalu menjaga ketaatan. Ya, maka kalau kita berbuat maksiat atau melazimi sebuah kemaksiatan tertentu, kok hidup kita ini sumpek, maka kita jangan menyalahkan Allah. Mana rahmat Allah? Rahmat Allah dekat bagi orang yang selalu melazimi ketaatannya. Tapi kalau melazimi kemaksiatannya, rahmat Allah ada, tapi enggak dekat, seperti itu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin al-muti'in. Wa tadhkiru qaribun al-muhbaru bihi an rahmata li idhofatiha ilallah. Ini Syekh pingin memberikan kepada kita kaidah dalam nahwu. Ya. Inna rahmatallahi, rahmat itu muannas atau mudzakkar? Muannas. Tapi kenapa bukan qoribatun, tapi qoribun? Imam Jalalain mengatakan, ya, terkadang mudhof itu mendapatkan kemudzakaran dari mudhof ilaihnya. Jadi kalau dibahasakan al-mudhofu yaksibu at-tadhkira minal mudhof ilaih. Terkadang mudhof itu walaupun dia mu'annas, tapi dihukumi mudzakkar karena mudhof ilaihnya mudzakkar. Rahmatullahi, awahi mudzakkar secara lafadz atau mu'annas? Mudzakkar. Maka rahmat mendapatkan kemudzakaran karena mudhof ilaihnya mudzakkar. Maka dikatakan Imam Jalal Suyuti li idhofati rahmata ilallahi, yang mana Allah mudzakkar, maka khobarnya qoribun. Kalau kita katakan qoribatun secara lughah, bukan secara Quran, sah enggak? Sah. Tapi kalau kita katakan qoribun juga sah. Seperti itu. Ya, jadi ini qaidah nahwiyah. Al-mudhafu yaktasibu atau yaksibu at-tadhkira minal mudhofi ilaih. Baik. Ayat yang terakhir, ayat ke-57, wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih. Itu di mushaf yang kita baca sehari-hari. Tapi kalau di naskah Jalalain aslinya,
wa huwallazi yursilur riyaha nusyuram baina yaday rahmati. Jadi di kata ini busyra ini atau nusra ini Imam Jalalain menyebutkan 4 qiraat. Qiraat yang pertama wa huwallazi yursilur riyaha busyram pakai ba dan sukun sin. Itu adalah qiraat kita Asim, Hafiz an Asim maupun Syu'bah an Asim. Qori'nya Asim, riwayatnya Syu'bah dan Hafiz. Qiraat yang kedua wa huwallazi yursilur riyaha nusyron baina yaday rahmati. Itu qiraah Imam Ibnu Amir. Yang ketiga wa huwallazi yursilur riyaha nashron baina yaday rahmati. Yang keempat wa huwallazi yursilur riyaha nusyuram baina yaday rahmati. Dulu itu enggak ada titik ikhwah. Jadi kaidah dalam Al-Qur'an itu dihafalkan, ditalaki, baru terjadi proses penulisan. Ya, orang liberal, orang orientalis, orang pluralisme, orang-orang yang akidah-akidah yang melawan Islam itu biasanya subhat yang disebarkan kepada para mahasiswa di perguruan tinggi Islam, mereka memberikan subhat, ini Quran tulisannya beda, berarti Quran ini tidak otentik, tidak asli. Padahal Quran itu asalnya nggak ada tulisan. Quran itu disebarkan ke para sahabat dengan hafalan dan dengan bacaan. Tulisan itu yang menyesuaikan hafalan yang di sudur, yang di hati, yang di otak. Bukan kok bacaan yang menyesuaikan tulisan yang di, paham nggak? Dan tulisan itu ya dulu nggak ada titiknya. Coba ya, busron itu kalau antum tulis tanpa titik ya gini, kemudian 2 gigi, kemudian ro, ini bisa mengakomodir ba dan bisa mengakomodir nun, ya nggak? Ya kan? Nah, artinya tulisan itu ada setelah bacaan Quran itu ditalaki Rasul kepada sahabat. Dan tulisannya juga canggih. Tulisan namanya Rasmun Utsmani. Ya, tulisan ini bisa mengakomodir, memfasilitasi semua bacaan yang sudah ada sebelumnya di otak para sahabat yang mereka talakikan dari Rasulullah. Nah, maka antum jangan bingung, jangan ragu, imannya jangan lemah. Kok ada bus, ada nus, ada nas, ada nusu? Itu tulisan tanpa titik itu bisa semua gitu. Paham kan? Lebih dari itu, tulisan itu baru ada setelah bacaan. Makanya kaidah juga ya, ar-rasmul Utsmani la yuqas. Rasm Utsmani, tulisan Quran itu tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa, loh ini kan secara imla bukan secara seperti itu, ya kan? Rahmat itu taknya harusnya kalau di imla apa? Marbu toh. Tapi di sini maftuhah, ya. Rasm Utsmani nggak boleh dikias. Ya, nggak boleh, wah ini salah, ini secara imla, ini enggak. Itu rasmnya seperti itu, tauqifi dengan ijma' para sahabat ya. Jadi yang perlu diperhatikan ikhwah, Quran itu hifdzon dulu baru rasman. Ya, seperti itu. Jadi asli Quran hifdz. Maka semua teori orientalis yang meragukan keaslian Quran dengan teori-teori penulisannya berbeda, tulisannya kok seperti itu, semuanya terbantahkan. Al-Quran yufat awalan, thumma yursam, baru ketika itu ditulis. Jadi tulis itu adalah wasilah istihad para sahabat, kemudian ijma' para sahabat agar Quran tidak hilang. Itu pun tulisan itu berkembang. Tulisan di awal itu tidak ada titiknya sama sekali. Jadi titik itu juga fase ketiga setelah tulisan. Maka subhat-subhat peraguan Quran dari sisi tulisan titik itu subhat yang sangat lemah sekali. Ya, jadi ini perlu antum semua ketahui secara mujmal, secara umum. Wa huwallazi yursilur riyaha nusyuron, busyron, nusron, nasron.
Ya, 4 qiraat baina yaday rahmatih. Nusyuron artinya mutafarriqatan quddamal matori. Allah itu menyebarkan angin ya, mutafarriqatan baina yaday quddama sebelum rahmatihi al-matori. Allah menyebarkan angin sebelum turunnya hujan. Baina yadai sebelum, rahmah artinya mator. Itu kalau nusyuron. Wa fi qiraatin bisukuni shin takhfifan nusron. Wa fi ukhra bisukuniha wa fathin nuni masdaron nasron. Wa fi qiraatin ukhra al-akhirati busyron bisukuniha wa dhammil muwahhidati badalan nun. Qiraahnya kita di Quran kita kan busyron. Apa artinya busyron? Mubasyiratin, kabar gembira. Dan dia Allah yang menyebarkan angin sebagai kabar gembira sebelum turunnya rahmatnya, yaitu hujan. Jadi kalau nusron, nasron, dan nusyuron artinya adalah tersebar, mutafarriqah. Kalau busron artinya mubasyiratin, kabar gembira. Seperti itu. Wa mufradul ula, nusron itu jamak, mufradnya nusyurun, seperti rusulun, ruslun. Maka nusyurun, nusrun, seperti itu. Wal akhiratu yaitu busron, itu adalah jamak dari basyirin, busron, seperti itu. Hatta idza aqallat artinya hammalatir riyah, aqallat artinya mengandung. Dan ketika angin itu membawa sahaban thiqalan, membawa awan-awan yang berat, yang besar, bil matori, suknahu ay sukna as-sahaba wa fihi iltifatun anil ghaibah. Karena Allah di awal mengatakan hatta idza aqalat itu ghaib, tapi di sini sukna itu artinya takallum, dhamir mutakalim. Maka di situ ada iltifat, berpindah dhamir dari dhamir ghaibah ke dhamir takallum. Nah, kalau dalam Uqudul Juman, dalam Jawharul Maknun, kenapa kok Allah dalam Quran terkadang melakukan perpindahan dhamir dalam satu konteks pembicaraan? Di pertama Allah pakai huwa, kemudian pakai nahnu, pakai ana. Perpindahan itu tujuannya adalah untuk litahliyatil kalam dan lil ihtimam. Pertama untuk tahliyatul kalam, agar kalam itu indah, dan kedua untuk memberikan perhatian kepada pendengar pembaca Al-Quran, agar perhatiannya diperbarui, di-upgrade seperti itu. Ya. Baik. Tentu di ini maksudnya orang Arab yang bahasa Arabnya fasih ketika melihat perpindahan ini mereka sadar, tapi kita mungkin baru sadar ketika baca Jalalain gitu kan, sehingga belum dapat mana yang ihtimam dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, kita kan belajar untuk sampai ke situ. Dan Allah Rasul mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fil man sahalallahu tariqan al jannah. Enggak paham, enggak apa-apa, kita sudah di jalan surga. Ya enggak? Seperti itu. Suknahu li baladin mayyitin la nabata fihi aili ihyaihi. Allah arahkan awan yang membawa hujan itu ke tanah yang gersang. Fa anzalna bihi bil baladil ma'a fa akhrajna bihi bil ma'i min kulli samarat. Bayangkan, di tanah-tanah itu, di tanah-tanah yang gersang itu ada biji jeruk, ada biji salak, ada biji duren, ada biji mangga, ada biji rambutan, ada biji apa lagi? Ada biji-bijian. Dan biji itu semua ikhwah itu benda mati. Ingat, semua biji itu benda mati. Semua biji itu bukan makhluk hidup. Biji beras, biji gandum, semua itu benda mati. Kadzalika nukhrijul mauta min kuburihim bil ihya la'allakum tadzakkarun. Agar kita berpikir. Ingat ikhwah, semua biji itu benda mati, semuanya. Tapi gara-gara hujan turun, air masuk ke tanah, jadi beras,
jadi pohon durian, jadi mangga, jadi manggisan, jadi semuanya. Demikian juga kebangkitan itu seperti itu. Ketika kita mati, ada tulang namanya ajabudzanab, tulang kecil di ujung tulang ekor kita. Tulang kecil itu seperti biji. Nanti di akhirat Allah membangkitkan itu, logikanya seperti yang kita lihat dalam seharian, bagaimana biji-bijian tumbuh jadi tanaman, jadi buah-buahan. Sebagaimana tumbuhnya tanaman dari biji yang benda mati, itu hal yang kita saksikan secara ainul yakin. Bukan hanya ilmu yakin, bukan hanya hakul yakin, tapi ainul yakin. Maka hari kebangkitan setelah kita meninggal itu juga ainul yakin, sebagaimana biji jadi tumbuhan dan buah-buahan, ainul yakin. Allahumma rzuqnal yakin wa husnal khotimah wal jannah, amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadri, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.